pagi, saudara. Tema kita hari ini karunia roh punya tujuan. Mari kita buka di dalam 1 Korintus pasal yang ke-12. Kita baca ayat 4 sampai 6 dulu terlebih dahulu ya. 1 Korintus pasal 12 ayat 4, 5 dan 6. Saya bacakan ayat firman Tuhan ini demikian ya. Ada berbagai karunia, tetapi satu roh. Ada berbagai pelayanan, tetapi satu Tuhan. Ada pula berbagai kegiatan, tetapi Allah yang sama juga yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Ayat 7 saya bacain ya. Kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Nanti ayat 8, 11 nanti saya bacain lagi. Nah saudara, kalau kita lihat 1 Korintus 12 termasuk pasal 14 dan beberapa pasal lain di dalam khususnya perjanjian baru ada di Roma juga. Sebenarnya Rasul Paulus itu banyak bicara tentang karunia, dan khususnya di dalam bagian ini kita melihat bagaimana Paulus itu menyampaikan satu pengajaran yang sangat penting terkait dengan karunia roh, saudara. Jadi kalau kita lihat karunia Roh Kudus itu adalah sebenarnya kemampuan ya atau pemberian yang dianugerahkan oleh Roh Kudus kepada setiap orang yang percaya yang melayani Tuhan, untuk melayani Tuhan. Jadi sebenarnya kalau kita lihat bahwa setiap orang percaya itu memiliki karunia dari Roh Kudus. Dan tentu Roh Kudus itu memberikan supaya setiap orang yang sudah percaya boleh memuliakan Tuhan, boleh membangun tubuh Kristus, boleh gereja itu boleh saling melayani seperti anggota tubuh yang saling melayani satu dengan yang lain. Jadi itu diberikan oleh Roh Kudus kepada setiap orang untuk kepentingan bersama-sama, saudara-saudara. Tetapi kalau kita melihat ya, bagaimana khususnya latar belakang daripada gereja Korintus ini yang memang mempunyai banyak sekali karunia, saudara. Jadi gereja ini sebenarnya gereja yang sangat kaya dengan karunia, tetapi bagaimana kemudian ketika mereka melihat diri mereka penuh dengan karunia yang begitu banyak, tapi justru terbalik ya saudara ya. Bukan memuliakan Tuhan, tetapi mungkin mereka mulai saling meninggikan diri. Meninggikan karunia tertentu, merasa diri paling hebat saudara. Sehingga muncul kesombongan rohani di dalam pelayanan mereka sendiri. Sehingga mungkin ada persaingan di dalam pelayanan, ada merasa superior dari yang lain. Sehingga kalau kita melihat nanti di dalam bagian ini, Paulus itu banyak memperingatkan mereka, karena memang gereja ini kaya karunia, tetapi juga banyak kekacauan di dalamnya. Sehingga di dalam ayat yang tadi kita baca, kita kemudian melihat bagaimana Paulus itu menolong jemaat ini. Supaya mereka kembali kepada apa yang sebenarnya, saudara-saudara. Yaitu adalah bagaimana mereka melihat karunia itu dengan lebih tepat. Makanya Paulus itu mengatakan di dalam bagian ini, ada berbagai karunia. Jadi ada rupa-rupa karunia. Memang banyak karunia ini, tetapi Paulus menegaskan itu adalah satu roh. Jadi ada kesatuan sebenarnya. Walaupun banyak karunia, tetapi satu roh. Dan juga ada berbagai-bagai atau rupa-rupa pelayanan. Banyak sekali pelayanan saudara-saudara di dalam gereja. Tetapi Paulus menegaskan itu adalah dari satu Tuhan yang sama, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dan juga ada berbagai pekerjaan-pekerjaan yang dikerjakan oleh Allah. Tetapi Paulus menegaskan bahwa semuanya itu dari Tuhan, dari Allah yang sama, dari Bapa di sorga. Jadi kalau kita melihat di dalam bagian ini, sebenarnya Paulus menegaskan kepada jemaat ini bahwa setiap pelayanan, setiap karunia, segala rupa-rupa pelayanan, rupa-rupa karunia, rupa-rupa pekerjaan Tuhan, itu adalah sebenarnya yang dikerjakan oleh Allah Tritunggal di dalam gerejanya. Makanya kalau kita lihat di dalam ayat 4 itu ada kata roh. Ada berbagai karunia tetapi satu roh. Ini Roh Kudus. Ada berbagai pelayanan tapi satu Tuhan. Itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Dan ada pula berbagai kegiatan tapi Allah yang sama. Itu adalah Allah Bapa. Jadi kalau kita lihat gereja mempunyai banyak sekali rupa-rupa pelayanan, rupa-rupa karunia, rupa-rupa pekerjaan Tuhan, tapi sumbernya sama, Allah Tritunggal. Jadi saudara-saudara, kita melihat di dalam semua pelayanan yang kita kerjakan sebenarnya itu adalah kita
dipercaya berbagai karunia, dipercaya dengan berbagai macam pelayanan, dan melihat karya Tuhan di dalam pelayanan kita, semua adalah karya daripada Allah Tritunggal. Sehingga sebenarnya orang nggak perlu sombong rohani, saudara ya. Nggak perlu ada persaingan. Dan nggak perlu meninggikan karunia ini, karunia itu. Karena semua dari Tuhan. Tetapi masalahnya memang di dalam gereja Tuhan. Seringkali itu terjadi. Tetapi kalau kita lihat, sebenarnya saudara-saudara, memang setiap orang mempunyai karunia yang diberikan oleh Roh Kudus sesuai dengan yang dikehendaki oleh Roh Kudus. Memang di dalam gereja itu ada orang-orang yang diberikan hikmat. Kita harus akui. Ada orang-orang tertentu yang diberi karunia punya hikmat lebih dari yang lain. Ada orang-orang yang memang Tuhan karuniakan dia mempunyai pengetahuan, pengertian, pemahaman lebih dari yang lain. Memang ada orang-orang yang demikian. Ada juga yang Tuhan karuniakan kepada orang itu karunia iman. Bahkan mungkin Tuhan juga berikan kepada yang lain lagi adalah penyembuhan. Kepada yang lain lagi diberikan karunia mujizat. Kepada yang lain lagi dia diberikan karunia bisa bernubuat. Bernubuat itu tentu bukan menciptakan satu Alkitab yang baru, satu tambahan ayat firman Tuhan yang baru. Karena kita meyakini kalau ada yang berani mengklaim bahwa ada nubuat baru menjadi tambahan Alkitab, kita meyakini itu ajarannya sesat. Pasti. Semua yang baru, saudara, pasti sesat. Kalau dia menyatakan Alkitab masih ada tambahannya. Nah, nubuat di sini lebih kepada orang yang berkhotbah. Ada orang diberi karunia bisa berkhotbah lebih bagus dari yang lain, saudara. Nah, itu memang karunia dari Roh Kudus. Ada orang diberi karunia bisa membedakan roh, bisa berbahasa roh. Kita meyakini bahasa roh masih ada, walaupun memang hari ini banyak kekacauan, orang mungkin mengacaukan bahasa roh itu ya. Yang umumnya kita dengar itu sikiraba-raba. Kita nggak tahu itu apa artinya misalnya. Tetapi saudara-saudara, kita masih meyakini ada sebenarnya karunia ini. Dan kalau ada, pasti juga ada karunia menafsirkan bahasa roh. Nah, siapa yang bisa menafsirkan bahasa roh? Nah, ini harusnya ada karunianya itu ya, saudara-saudara. Tapi seringkali sekarang memang banyak kekacauan di dalam masalah ini juga. Ada orang dikasih karunia melayani. Sehingga dia lebih daripada yang lain. Berani berkorban, berani melayani seperti nggak pernah kehabisan energi, saudara ya. Dia punya pelayanan luar biasa. Memang ada orang-orang tertentu di sekitar kita punya karunia melayani lebih dari yang lain. Ada orang dikasih karunia mengajar. Dia lebih pintar dari yang lain. Dia bisa mengajar. Ada orang bisa punya karunia menasihati. Jadi kalau dia ngomong itu orang bisa langsung dituntun, dibimbing. Sehingga bisa menemukan solusi yang lebih tepat. Ada orang juga punya karunia bisa memberi. Orangnya bermurah hati. Ada orang punya karunia bisa memimpin. Jadi ini karunia-karunia di dalam gereja. Yang satu bisa memimpin, yang lain mungkin jadi pengikut. Memang itu Tuhan semua yang kasih, saudara. Dia punya kelebihan, dia bisa memimpin. Ada orang yang memang dikasih karunia bermurah hati. Ada juga kalau misalnya kita lihat ya, ada karunia jadi rasul. Jadi penginjil, saudara. Jadi gembala. Penginjil, gembala, pengajar, itu juga karunia. Banyak di Efesus, di Roma juga karunia itu banyak ya. Kalau kita lihat di dalam gereja itu cukup banyak sekali. Mungkin 20 lebih karunia-karunia yang tercatat ya. Ada juga yang memang punya karunia, mungkin bisa memanage. Dia kuat di administrasi, mengatur dengan sangat baik. Ada juga yang memasukkan karunia selibat. Itu juga ya, saudara ya. Jadi karunia-karunia ini sebenarnya banyak ya, saudara-saudara ya. Nah, semua karunia-karunia yang saya sebutkan tadi, itu adalah sebenarnya dari Tuhan yang sama, dari Roh Kudus, dari Allah Bapa, karya Allah Tritunggal, bagi orang-orang percaya. Maka apakah orang perlu menyombongkan diri? Kalau dia memang dikasih karunia bisa mengajar, bisa memimpin, apakah perlu, saudara-saudara, menyombongkan diri? Harusnya sih tidak ya, saudara ya. Nggak perlu iri dan juga nggak perlu meninggikan diri. Dan nggak perlu ada persaingan. Karena apa, saudara-saudara? Setiap orang telah diberikan karunia yang berbeda-beda. Dan Tuhan itu nggak memberi satu karunia yang sama untuk semua orang. Tetapi semua dikasih karunia berbeda-beda. Memang tujuannya itu adalah untuk membangun tubuh Kristus.
demi kepentingan bersama, demi kemajuan gereja Tuhan. Makanya kalau kita melihat di dalam bagian ini, saudara-saudara, ada berbagai karunia. Yang namanya karunia itu berarti pemberian dari Roh Kudus. Pemberian anugerah dari Allah. Maka karunia itu sendiri menekankan ini adalah bukan karena memang kita pintar dan hebat, tetapi karena memang Roh Kudus ingin memakai kita, saudara-saudara. Makanya dia memperlengkapi kita dengan karunia-Nya dia berikan kepada kita. Maka karunia-karunia itu dipakai untuk membangun gereja. Bagaimana karunia itu bisa dimaksimalkan demi pekerjaan Tuhan. Maka misalnya kalau kita dikasih karunia melayani, bagaimana karunia melayani? Walaupun mungkin hanya satu, tapi kita bisa pakai dengan maksimal untuk membangun tubuh Kristus. Jadi saudara-saudara, kalau kita melihat memang tidak semua orang menerima karunia yang sama. Karena memang karunia itu banyak, ada rupa-rupa karunia. Roh Kudus itu mengaruniakan secara berbeda-beda kepada setiap orang. Tetapi tujuannya adalah untuk kepentingan bersama. Ayat 7 jelas. Kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Jadi ini bukan untuk kepentingan diri sendiri, saudara-saudara. Bukan untuk membanggakan diri, meninggikan diri, memuliakan diri. Tetapi untuk kemuliaan Tuhan, untuk membangun tubuh Kristus. Nah, saudara-saudara, kalau kita lihat makanya di sini ditekankan bahwa karunia-karunia itu memang bersumber, berasal dari Allah Tritunggal. Saya baca ini sekarang, saudara ya. Ayat 8 sampai yang ke-11. Kita melihat. Sebab kepada yang seorang, roh memberi kata-kata hikmat. Nah, tadi saya singgung ya. Hikmat. Kepada yang lain, roh yang sama memberi karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang, roh yang sama memberikan iman. Dan kepada yang lain yang memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang lagi, roh memberikan kuasa untuk mengadakan mukjizat. Dan kepada yang lain lagi yang memberikan karunia untuk bernubuat. Dan kepada yang lain lagi yang memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang yang memberikan karunia lagi untuk berbicara dengan bahasa lidah. Dan kepada yang lain lagi yang memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa lidah itu. Perhatikan yang 11. Namun, semuanya ini dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama. Jadi saudara, ini sungguh luar biasa ya. Satu itu adalah, maksudnya semua ini, karunia itu dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama, yang memberi karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus. Seperti yang dia kehendaki. Ini sungguh luar biasa. Jadi, memang Tuhan memberikan karunia kepada kita seperti yang dikehendaki oleh Roh Kudus. Maka saudara-saudara, Roh Kudus mengendaki orang itu memang pintar berkhotbah. Tuhan memang kasih dia seperti itu. Roh Kudus mengendaki seorang lagi dia punya karunia memimpin. Roh Kudus lagi mengendaki orang ini punya karunia bisa bermurah hati. Dia gampang memberi. Kepada yang satu lagi dikaruniakan mungkin punya hikmat. Tetapi saudara-saudara, kita melihat di dalam bagian ini, sekali lagi ayat 7 itu menjadi satu kunci. Kepada tiap-tiap orang dikaruniakan untuk kepentingan bersama. Untuk kepentingan bersama. Bukan untuk kepentingan kita. Makanya sangat aneh sekali saudara-saudara ya. Kalau kemudian karunia yang Tuhan berikan kepada kita, kemudian kita akhirnya mungkin lebih sombong. Maka mungkin menjadi iri. Padahal kalau kita perhatikan, tiap-tiap orang diberikan karunia, dan dia punya tanggung jawab masing-masing di hadapan Tuhan. Maka harusnya sebenarnya saudara, kita tidak perlu meninggikan diri, sombong, atau merasa superior. Tetapi pertanyaan kita sebenarnya adalah, apakah karunia rohani yang sudah kita terima dari Tuhan, apakah kita sudah maksimalkan? Maksimalkan atau tidak? Jadi apa betul-betul kita sudah maksimal, semaksimal mungkin? Kalau istilah patong itu ya, squeeze ya, memeras sampai benar-benar kayak diperas gitu. Dulu Pak Yakub Susabda itu dia ajarin kita kalau berkhotbah itu seperti orang sudah diperas benar-benar itu sampai seperti handuk kalau diputar itu ya. Handuk maksudnya habis dicuci diputar ya. Diputar benar-benar sampai
benar-benar udah kenceng banget gitu. Diperas habis-habisan. Itu memaksimalkan maksudnya. Jadi sampai kepada semaksimalnya. Itu yang mestinya kita mungkin memikirkan. Apakah kita sudah mengasah setiap karunia-karunia yang ada yang telah Tuhan berikan kepada kita. Sehingga makin lebih efektif. Makin lebih lagi. Makin lebih tajam. Di dalam karunia yang diberi oleh Tuhan kepada kita. Untuk melayani. Makanya saya sendiri di gereja, saudara. Ya berharap kita hamba Tuhan di GKK itu minimal, saudara. Meskipun memang kita nggak semua punya karunia berkhotbah, tapi minimal harus bisa berkhotbah. Karena itu panggilan kita. Bagaimana apakah kita memaksimalkan? Misalnya karunia lagi penginjilan. Memang kita bukan orang yang lahir langsung bisa penginjilan, enggak. Tapi bagaimana kita memaksimalkan diri? Belajar, walaupun nggak bisa penginjilan, tapi belajar mau cari jiwa. Itu. Belajar mau mencari orang-orang yang terhilang. Mengasihi mereka. Belajar punya hati seperti hati Kristus. Nah ini kan perlu semua dilatih. Dan meskipun mungkin saudara kita nggak terlalu pintar mengajar, tapi bagaimana saudara-saudara kita punya satu kerinduan mau mengajar. Jadi bisa menggembalakan, pastoral, gembala, bisa mengajar, bisa penginjil. Jadi tiga ini yang saya pribadi di dalam diri saya menekankan ini. Dan juga ya tentu itu kan firman Tuhan yang Tuhan memberi karunia mengajar, karunia ini, menggembalakan, karunia penginjilan. Tetapi saudara-saudara di dalam pekerjaan Tuhan, ya terkadang memang di dalam satu gereja itu ya, nggak selalu orang itu, mungkin tiga-tiganya dia bisa punya karunia ini, belum tentu memang. Tetapi kalau sudah ditempatkan di dalam satu gereja, saudara-saudara, saya melihat ya bagaimana dia bisa melakukannya, walaupun mungkin dia hanya pintar berkhotbah contoh. Tapi dia juga harus bisa menggembalakan. Harus bisa penginjilan. Harus bisa mengajar. Mungkin dia jago penginjilan. Tapi harus belajar bagaimana homiletika. Harus belajar bagaimana mengajar. Apalagi kalau dia di dalam gereja sendirian. Semua tugas ini dikerjakan. Jadi saudara memaksimalkan karunia rohani yang diberikan dengan segala tanggung jawab yang ada. Itu mungkin sebenarnya perlu kita gumulkan. Apakah kita sudah bertanggung jawab dengan karunia-karunia yang Tuhan berikan untuk apa tadi? Untuk kepentingan membangun gereja Tuhan. Makanya kalau kita lihat di dalam Efesus pasal yang keempat ya, sebenarnya gereja itu apa saudara-saudara ya? Tujuan gereja itu di tengah-tengah dunia ini apa? Kalau kita lihat sebenarnya di pasal 4 itu jelas sekali saudara-saudara. Itu sudah diberikan. Mengapa gereja diberikan? Nih saya bacain saudara ya. Efesus pasal 4. Ayat yang ke-10 ya saudara ya. Ia yang telah turun, ia juga yang telah naik. Efesus 4 ayat 10 ya. Ia yang telah turun, ia juga yang telah naik. Jauh lebih tinggi daripada semua lain. Untuk memenuhi segala sesuatu. Nah, ayat 11. Dialah yang memberikan, baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Ini tujuan gereja, saudara. Dan ini adalah fokus setiap hamba-hamba Tuhan. Yaitu adalah untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh berbagai angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Sebaliknya dengan teguh berpegang pada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia Kristus yang adalah kepala. Jadi kalau kita melihat apa yang menjadi saudara, kenapa kita diberikan karunia itu, diberi karunia penginjilan, jadi gembala, jadi pengajar. Saudara, tujuannya jelas memperlengkapi umat Tuhan. Membangun tubuh Kristus. Jadi saudara, karunia-karunia itu diberikan termasuk kepada yang lain. Membangun tubuh Kristus. Makanya kalau kita lihat itu Paulus di dalam ayat 12 dan seterusnya ya saudara, kalau membaca, Paulus itu memakai satu gambaran tentang tubuh. Untuk menggambarkan gereja Tuhan itu adalah sebagai anggota tubuh Kristus. Sebagai satu tubuh. Jadi ada yang jadi tangan, ada yang jadi kaki, yang jadi mata, ada yang jadi kuping, ada yang jadi kepala, ada yang jadi macam-macam saudara ya.
Dan nggak mungkin di dalam ayat ini dikatakan, misalnya tangan, sebab tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota ya. Ini ayat 14. Tetapi atas banyak anggota. Andai kaki berkata karena aku bukan tangan, aku tidak termasuk tubuh, itu nggak mungkin. Misalnya lagi andai kata telinga berkata karena aku bukan mata, aku tidak termasuk tubuh. Itu juga nggak mungkin, saudara-saudara. Nggak mungkin juga mata bilang aku bukan tubuh. Semua itu menjadi satu di dalam satu tubuh. Demikian juga sebenarnya kita diberikan tadi macam-macam karunia. Itu gambarannya satu tubuh. Jadi ada yang memang yang jadi tangan di dalam gereja. Ada yang jadi mata di dalam gereja. Ada yang jadi hidung di dalam gereja. Ada yang jadi mulut di dalam gereja. Ada yang jadi kaki di dalam gereja. Ada yang mungkin juga jadi kuping di dalam gereja. Ada yang jadi pemimpin dalam gereja seperti karunia tadi yang kita sudah baca. Tapi semuanya itu berfungsi untuk membangun tubuh Kristus. Nah, jadi saudara-saudara, kita melihat pelayanan itu memang punya rupa-rupa pelayanan. Banyak sekali. Kalau kita melihat kata pelayanan di dalam ayat yang ke-5 itu ada berbagai pelayanan. Itu kan diakonia, saudara ya. Jadi diakonia itu banyak sekali pelayanan tugas-tugasnya ya. Makanya kalau kita melihat diakonia di dalam gereja itu banyak. Pelayanan itu mengajar, menginjili, melayani orang miskin, termasuk administrasi gereja, termasuk pelayanan selain berkhotbah itu ada yang jadi singer, pemusik, jadi majelis, jadi guru sekolah minggu, macam-macam saudara ya. Tetapi semua pelayanan itu adalah dikatakan itu adalah dari Tuhan yang sama, dari Tuhan kita Yesus Kristus. Dan satu lagi ditekankan saudara, ada berbagai perbuatan-perbuatan Tuhan yang dikerjakan oleh Allah. Ayat 6. Ada Allah yang sama juga. Ada pula berbagai kegiatan. Ya. Tetapi Allah yang sama yang mengerjakan semuanya. Allah yang sama yang mengerjakan semuanya. Jadi semua kuasa yang kita dapat, yang mengoperasikannya, sumber kekuatannya, itu adalah dari Tuhan. Jadi hasil kerja Allah melalui pelayanan kita, melalui karunia yang Dia berikan kepada kita. Sehingga saudara-saudara, Allah sendiri yang bekerja di dalam kita, melalui kita. Dengan segala kasih karunia yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Saya mengingat, saudara ya, Rasul Paulus di dalam kisah para rasul itu ada 3 kali dia diutus ya. 3 kali dia menyampaikan satu kalimat yang sama. Ini kalimat luar biasa. Ketika dia menyaksikan, dia kasih kesaksiannya itu dia bilang gini, Allah yang telah bekerja melalui dia. Dia tidak pernah berkata dia yang bekerja, tapi Tuhan yang bekerja melalui dia. Saya kira ini adalah prinsip pelayanan kita. Jadi semua pelayanan yang kita kerjakan adalah kasih karunia Tuhan. Bukan karena kehebatan kita. Bukan karena kemampuan kita. Meskipun mungkin kita dikasih karunia, tapi sekali lagi itu semua pemberian dari Tuhan. Maka saudara-saudara, biarlah setiap kita yang telah diberikan karunia oleh Tuhan, kita boleh terus bersyukur di dalam karunia yang telah diberikan, dan kita maksimalkan karunia itu. Kita membangun diri kita, mengasahnya, supaya karunia itu sungguh-sungguh dipakai untuk membangun tubuh Kristus. Jadi kita tidak perlu iri, tidak perlu juga sombong, tetapi kita bersyukur. Dan kita menjalankan bagian kita masing-masing sesuai dengan karunia yang diberikan kepada kita. Karena Tuhan menuntut kepada orang sesuai dengan yang diberi. Kepada yang diberikan banyak, dituntut lebih banyak. Kepada yang diberi sedikit, tentu dituntut sedikit. Tetapi yang paling penting, bagaimana kita dengan setia menggarap setiap karunia yang telah Tuhan percayakan kepada kita. Jadi bukan siapa yang paling hebat di dalam pekerjaan Tuhan. Bukan siapa yang paling lebih tinggi di dalam kita melakukan pekerjaan Tuhan. Tetapi bagaimana kita rendah hati. Bagaimana kita mau dipakai oleh Tuhan. Bagaimana kita menyerahkan diri kita dan memaksimalkan potensi kita untuk boleh membangun pekerjaan Tuhan. Demikian renungan pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami naikkan syukur untuk anugerah yang Kau berikan buat kami. Boleh merenungkan satu bagian firman yang mengingatkan kami, Tuhan Allah Tritunggal memberi kami karunia, bekerja melalui kami, memakai kami untuk boleh maksimal, untuk boleh berkarya di dalam membangun tubuh Kristus. Tuhan berkati kami,
dengan karunia yang telah kami terima masing-masing, supaya karunia itu tidak kami sia-siakan, tapi betul-betul kami maksimalkan, dan kami persembahkan diri kami untuk rela dipakai Tuhan, untuk membangun kemajuan pekerjaan Tuhan, gereja Tuhan, sebagai anggota tubuh Kristus. Tuhan, pimpin kami. Terima kasih, kami bersyukur berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin.